Salam. Segenap majelis GKJ Jemaat Pondosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ariana dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat, PKJ dan PKB. Warta Jemaat Minggu 1 Mei 2022 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, pada hari Minggu 17 April 2022, Majelis GKJ Jemaat Pondosari telah melakukan pertemuan dengan Majelis GPKP Ungaran Salatiga Ambarana untuk mempercakapkan beberapa hal terkait dengan kerjasama dan peminjaman gedung gereja. Kedua belah pihak telah sepakat dengan beberapa poin yang akan dituangkan dalam MOU per 1 Mei 2022. Poin-poin tersebut mencakup waktu penggunaan, keamanan, kebersihan, perkat yang boleh dan tidak boleh digunakan, serta kompensasi yang wajib diberikan oleh pihak BPKP. Kiranya hal ini membawa kebaikan bagi kita semua dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita. Warta yang kedua, ibadah Minggu tanggal 8 Mei 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsih dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Dan marilah kita masuk dalam saat teduh dan kita akan berdoa memohon bimbingan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, hingga saat ini kami dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Tuhan, saat ini kami datang ke rumah-Mu ini, kami ingin beribadah kepada-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan hati kami, mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami layak menghadap Engkau dalam ibadah hari ini. Bapa, kami juga berdoa, kiranya Engkau menyertai Ibu Pendeta Ariana yang akan menyampaikan firman-Mu dan memimpin ibadah pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi beliau, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman dan kehendak-Mu saja. Berkatilah Bapak Ibu Majelis yang melayani di sini maupun yang saat ini melayani di jemaat luar. Kiranya Tuhan berkati, Engkau berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami mampu melayani dengan tulus dan berkenan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang bekerja melayani hari ini, baik tim musik, song leader maupun multimedia, sehingga semua yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di sini, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan, semua yang kami lakukan ini dalam ibadah ini berkenan bagi-Mu dan memuliakan nama-Mu, sehingga apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir nanti kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian pembuka dari PKJ 2 bait 1. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya.
hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama mengawali ibadah pagi hari ini dengan membaca sabda firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian bersama-sama yang menjadi sabda pembuka ibadah pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kembali. Kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat NKB 3 ayat 1 dan juga 3.
ayat yang ke-37 sampai yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi dan juga dikasihi Tuhan, tentunya kita merenung dan juga merefleksikan kehidupan kita. Apakah selama sepekan sudah kita lewati kehidupan kita yang penuh kasih, mengasihi Tuhan yang nampaknya memang tidak terlihat itu, dan juga merefleksikan cinta kepada orang di sekitar kita yang terlihat ini. Oleh sebab itu, kita mengaku pagi hari ini bahwa mengasihi yang terlihat akan jauh lebih rumit, bahkan lebih berat. Oleh sebab itu, di pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena segala kelemahan kita yang belum bisa mengamalkan hukum kasih. Mengasihi Tuhan, ya pasti. Tetapi mengasihi manusia, itulah yang akan kita akui. Mari bersama-sama kita berdoa. Kembali pikiran kami melihat kehidupan kami yang penuh dengan hal-hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, bahkan kurang menyenangkan. Di pagi hari ini kami bersama-sama menyaat-teduhkan diri kami, melihat selama sepekan ini apakah hidup kami sudah seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Bibir kami mengucapkan bahwa kami sangat mencintai Tuhan, tetapi perilaku kami tidak mencerminkan cinta kasih Allah yang harus kami wujudkan kepada manusia, orang yang terlihat, manusia yang bisa kami pegang, manusia yang ringkih, penuh dengan segala kekurangan. Oleh sebab itu, dalam ibadah minggu pagi hari ini, kami mengaku segala dosa kesalahan kami, baik apa yang boleh menjadi ucapan, tingkah laku, pikiran, perasaan kami yang tidak seturut dengan kasih Allah kepada manusia, yang itu pun mendukakan hati Tuhan. Kami memohon ampun kepada Engkau, memohon ampun atas segala apa yang boleh kami perbuat. Tentunya kami menyadari bukan karena gagah, hebat, kuat kami, tetapi kami menyadari kami adalah manusia yang papa di hadapan Engkau. Mengaku sepenuhnya, merendahkan diri seutuhnya, menghadap Tuhan dengan segala keikhlasan hati, mengaku bahwa kami adalah makhluk berdosa. Amin. Berbahagia setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena bagi mereka yang betul-betul mengaku dosa di hadapan Tuhan akan menemukan anugerah pengampunan dosa yang juga daripadanya. Bapak Ibu, sebab itu terimalah berita pengampunan dosa yang terambil dari Yesaya 66 ayat yang ke-5. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendiri yang mendapat malu. Demikian bersama-sama berita anugerah untuk kita semua. Kita nyatakan bersama-sama rasa syukur di hadapan Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat
35 bait yang pertama dan yang kedua. Manusia yang baru. Oleh sebab itu, terimalah kehidupan yang baru melalui petunjuk hidup baru. 2 Tawarik 30 ayat yang ke-9 demikian. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita semua. Kita syukuri, kita terima dengan penuh sukacita dalam hati. Bersama-sama saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan hidup baru dengan memperbarui iman percaya kita yang baru dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita nyatakan bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya.
Sebelum bersama-sama kita akan membaca Alkitab dalam Yohanes 21 ayat yang 1 sampai yang ke-19. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tentunya Engkau melihat kesungguhan hati kami, melihat kedalaman hati kami yang penuh dengan puji-pujian dan juga rasa syukur. Tentunya kami mengucap syukur dan tidak pernah habis-habisnya kami merasa bahwa kehidupan kami Engkau cintai dengan baik. Ya Allah yang penuh dengan keadilan, yang sudah saat ini bangkit dari antara orang mati, memenangkan maut. Kami menyatukan hati bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini, memohon kepada Engkau membimbing kami dalam kami membaca sabda firman. Biarlah sabda firman pagi hari ini membuka hati kami, bahkan mengisi kekosongan diri kami, supaya penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Kami siap membaca, mendengar, dan nanti sebentar kami akan merenungkan. Dan kiranya Roh Kudus membimbing, menjaga diri kami, supaya kami tetap fokus untuk bisa membaca dan mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang
mati. Sudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk tiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan di mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengangkat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan sabda firman Tuhan, tapi juga memasukkan firman Tuhan dalam hatinya, tapi juga tidak berhenti memasukkan firman Tuhan dalam hatinya, tapi juga tekun melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Kristus Yesus hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa. Apakah kami mengasihi Engkau? Pertanyaan itu akan kami jawab ketika kami akan mendengarkan firman-Mu nanti. Dan biarlah pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan Engkau, menaikkan segala permintaan sembah sujud kami, sebagaimana halnya kami adalah manusia-manusia yang sebenarnya penuh dengan kekurangan. Siapa kami tanpa Engkau? Tanpa Allah yang hebat, kami hanya manusia yang lemah. Jika Allah berkehendak atas hidup kami, bisa apakah kami? Kami hanya melihat kebesaran, keagungan nama Tuhan yang luar biasa. Seraya kami pun kadang juga mengelus dada karena kami sedih, di mana kami harus diombang-ambingkan kehidupan kami. Tapi itulah kehidupan dan itulah iman. Pagi hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu GKJTU Indosari, kami menaikkan doa syafaat kami pagi hari ini, menyatukan hati, menyatukan rasa. Kami berdoa untuk kehidupan gereja kami di tempat ini. Tentunya sebagai sebuah organisasi gereja, kami pun menyadari bahwa begitu banyak kekurangan kami di mana-mana. Tetapi biarlah kesadaran kami kembali Engkau ingatkan hari demi hari bahwa selama kami berpijak di dunia ini, disitulah kekurangan itu akan timbul di mana-mana. Dan ajar kami untuk menerima kekurangan itu, seraya kami pun juga tergerak hati kami untuk juga bisa melakukan sesuatu untuk gereja kami, sehingga bukan hanya sebuah kata-kata yang mungkin tidak membangun, bahkan mengumpat gereja sebagai sebuah persekutuan manusia, tetapi bagaimana kami juga harus berusaha bagaimana gereja ini bisa bertumbuh, berkembang, bagaimana gereja ini bisa bersama-sama menjadi berkat. Itu yang harus kami pikirkan bersama, sehingga kesadaran kami di mana kami bisa mencintai
mencintai Kristus melalui gereja kami akan menjadi semangat kami terus menerus, sehingga mencintai Kristus juga mencintai gerejamu, yaitu GKJTO Mendosari. Kami percaya dengan sungguh bahwa segala hal yang baik akan mendatangkan kebaikan. Segala hal yang kurang baik tetap kami imani akan mendatangkan kesatuan iman untuk kami bisa saling mendukung, bukan saling mendebat. Ajar kami umatmu tempat ini untuk bisa saling memahami, saling mendukung satu dengan yang lain, supaya setiap apa yang menjadi program perencanaan oleh majelis bisa berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang sudah diprogramkan majelis di tempat ini, semua boleh terlaksana atas kehendak daripada Allah. Kalau Tuhan berkehendak, siapa kami manusia yang gagah ini yang baru merasakan sebenarnya tidak begitu gagah. Ya Allah, yang Maha Kudus, kami juga memahami tugas tanggung jawab majelis, terkhusus untuk Bu Yunia, pendeta di tempat ini juga tidaklah mudah. Tentunya butuh perjuangan, gumul, dan juga kadang juga harus ada tangis air mata dalam setiap perjuangan beliau-beliau ini. Tapi kami hanya memohon kepada Engkau, kuatkan hati para pelayanmu di tempat ini untuk melayani dengan baik, supaya hati mereka pun tetap tertuju kepada Engkau, tanpa harus memikirkan apa yang terjadi, tetapi mau jadi apa. Kami percaya dengan sungguh kekuatan Allah akan semakin mengokohkan iman untuk tetap para pelayanmu ini bisa melayani dengan baik, walaupun kami tahu kami adalah manusia yang terbatas. Dan saat ini pun kami juga menyerahkan umatmu tempat ini dengan berbagai macam gumul perjuangan kehidupan mereka yang tidak mudah. Apapun yang menjadi titik kehidupan mereka saat ini, entah itu mereka sedang berada di bawah, tengah, atau di atas, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, melawat siap hati mereka, mereka yang terluka Engkau sembuhkan, mereka yang merasa sakit Engkau pulihkan, mereka yang saat ini merasa sedang berbahagia, Engkau gandeng hati mereka supaya mereka tidak tinggi hati dengan kebahagiaan mereka, tapi tetap slow di dalam Engkau. Bagi mereka yang menangis terseduh-seduh karena berbagai macam penyesalan di kehidupan mereka, mari Tuhan, Engkau bisa tengok mereka, mempercayakan diri mereka bahwa setiap ciptaan memiliki kemuliaan dan mendapatkan kemerdekaan. Kami juga menyerahkan anak-anakmu di tempat ini, tengah segala kehidupan yang tidak mudah, dalam kehidupan masih dalam pandemi COVID-19, mereka yang belajar via daring ataupun tatap muka, kami percaya bahwa masa depan mereka semua ada dalam Engkau. Masa depan yang penuh harapan sudah Tuhan siapkan. Asalkan mari Tuhan pilih hati mereka, korek-korek hati mereka, supaya mereka tak sadar bahwa mereka pun juga harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Entah itu sekolah mereka, pekerjaan mereka, ataupun dalam pemilihan pasangan hidup, yang tentunya ini juga sangat riskan. Mencintai Kristus adalah harga mati, dan itu yang harus mereka tahu. Dan biarlah ini tertanam dalam hati sanubari mereka. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para sesepuhmu di tempat ini, mereka yang sudah berada dalam masa yang sepuh, masa yang tua, tapi biarlah usia sepuh mereka tidak membuat iman mereka juga menjadi sepuh, tapi iman yang sepuh ini menjadikan mereka bangkit, menyala di tengah-tengah segala keringihan bahkan yang harus mereka hadapi. Biarlah kesepuhan mereka menjadi sebuah fondasi di mana asam garam dunia sudah mereka lewati. Tetapi biarlah kesepuhan ini menjadi sebuah kehidupan yang betul-betul mengamalkan cinta kasih Allah yang semakin kuat. Terima kasih apabila hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan doa kami, dan kami juga berdoa di
tidak lupa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk kehidupan Indonesia yang mungkin kami rasa harus penuh dengan perjuangan. Tetapi kami bersyukur kalau boleh hari ini kami bisa hidup, kami bisa membeli minyak goreng yang mahal itu, kami bisa bertahan di tengah pandemi. Bahkan kami pun juga harus bersahabat dengan masker, kami juga harus patuh menjadi manusia yang taat, harus berjuang dengan pekerjaan yang nyatanya juga tidak mudah. Tapi kami masih bisa memiliki rezeki cukup untuk kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Tengah-tengah segala hal yang berat itu, ajar kami mencintai bangsa dan negara kami, mendoakan Indonesia terus-menerus supaya kebijaksanaan Tuhan pun akan turun ke depan ini. Ajar kami untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang baik untuk Indonesia tercinta. Kami juga berdoa untuk Salatiga, di mana Salatiga menjadi kota yang betul-betul kami syukuri. Kami hidup di tengah kota yang bertoleransi nomor 3 se-Indonesia, dan itulah yang perlu kami syukuri. Kami bergereja dengan baik, tidak ada orang yang mungkin dapat mengganggu kehidupan ketentraman kami, di mana toleransi betul-betul dijunjung tinggi di sana. Kami bersyukur untuk itu. Kami berharap Tuhan pun tidak akan pernah berhenti untuk memberkati kota kami tercinta Salatiga, tempat kami dilahirkan, bahkan tempat kami makan, minum, air tanahnya. Bahkan kami pun berharap Salatiga menjadi kemuliaan Allah. Hanya ini Tuhan, doa syafaat permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan pengampunan dosa dan juga telah bangkit dari antara orang mati, untuk pemenang iman kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, persembahan pagi hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam Tuhan, ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian sabda firman Tuhan. Untuk bersama-sama kita memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Kidung Jemaat 412. Kidung Jemaat 302. Bait yang pertama sampai yang secukupnya kita akan nyanyikan. Stop.
Mari bersama-sama kita berdoa. Kami nyatakan syukur kami melalui persembahan yang boleh bersama-sama kami kumpulkan pagi hari ini. Kiranya persembahan yang bersama-sama telah kami kumpulkan ini akan menjadi kemuliaan nama Tuhan melalui gerejamu GKJTU Jemaat Mendosari. Kami percaya sungguh bahwa persembahan ini telah Engkau sucikan dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan bumi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua dalam setiap gumul perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami percaya bahwa Engkau pun juga akan memberikan kecukupan untuk kami dalam setiap apa yang menjadi usaha, jerih, juang, keringat kami. Semua tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Cukup Tuhan, tidak berlebih. Dan ketika kurang, kami juga harus menyadari di mana iman kami sesungguhnya kepada Engkau. Ya Allah, inilah ucap syukur, terima kasih kami. Terimalah dan kiranya juga firman-Mu pagi hari ini semakin menguatkan kami dalam menjalani kehidupan bersama-sama dengan Engkau, menjalani kehidupan yang dipulihkan bahkan dapat memulihkan orang lain di dalam Engkau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu adalah hamba yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah hamba-Mu yang terbatas ini dapat menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu yang tak terbatas atas kuasa penyertaan Roh Kudus-Mu. Bukan kehendak hamba-Mu yang jadi, melainkan kehendak Bapa Sorgawi yang jadi. Bersabdalah, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tentunya akan jadi apa ketika orang yang sebenarnya mencintai Yesus telah menyangkal Yesus? Kalau saya ditanya sebagai manusia biasa, kalau ada orang yang benci dengan saya, wah, hati saya gondok-gondok pasti. Betul begitu? Apakah keadaan ini sama dengan panjenengan? Ketika kita tahu ada orang yang sebenarnya itu baik dengan kita, tetapi di luar sana ternyata itu dia tidak baik dengan kita, punya dua wajah begitu ya, atau apa sih artinya itu ya, mencela-mencel ya gitu ya, jadinya seneng juga nang buli kono malah ngondo, itu bahasa Jawanya. Kalau saya ditanya, saya ya yang ditanya, ini bukan jenengan, saya dulu sebagai seorang pendeta. Kalau saya ditanya, saya tahu itu jawaban saya tetap sama. Gonduk-gonduk tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi gonduk-gonduk itu ora trimo gitu, tapi di atasnya ora trimo. Kadang-kadang kalau saya tidak di stop suami saya cerita, saya akan tanya langsung kepada orang tersebut, nopo ora seneng karo aku? Padahal apa lho nang ngarep aku? Saya itu seperti itu. Saya loh Bapak Ibu, saya nggak bercerita tentang panjenengan. Ini saya, real saya. Saya kan tangga jenengan, pasti jenengan tahu itu. Itu. Saya akan tanya begitu. Masalahmu karo aku apa? Terus suami saya sadar. Pendeta. Tahan. Gitu. Kalau enggak, saya cuma mau tanya. Sing gawe ora seneng karo aku ki sing endi? Nak iso, ya aku minta maaf, hanya itu saja. Kalau saya bukan berarti saya langsung, ora seneng karo aku tuh, tak tekan. Bukan. Tapi saya akan tanya biasanya, saya membuat tidak suka itu bagian saya yang mana? Apakah perkataan saya menyakiti hati jenengan? Ya, kalau perkataan saya, bahkan sikap saya, bahkan mungkin mata saya, biasanya kan cuma diginiin aja, oh Mbak Sri menti, wah iki ya sejenenge Bu Ariana itu loh, gitu. Saya tanya gitu, masalah apa yang terjadi sehingga kok saya dengar seperti ini gitu. Tapi orang itu kok nggak jawab, enggak kok Bu, nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Mungkin Ibu Ariana salah dengar itu. Oh saya nggak bilang apa-apa kok soal Bu Ariana. Oh saya ya mengenal Bu Ariana ya baik-baik saja kok.
itu mungkin perkataan lambene wong liya, Bu, wong jenenge lambene tangga ki turah banget kok. Gitu. Ya. Terus saya yang kadang-kadang yo enggak terima lagi gitu. Loh, jarine wis apik, enggak ada apa-apa. Malah ketemu saya mah jadi apa-apa. Saya tanya lagi, terus suami saya udah gak sabar gitu. Kok sudah sabar gitu aja saya sudah kode, oh ya. Ya sudah. Tapi saya sebenarnya ingin menjalin sebuah relasi yang baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah saya tanya nggih, nggak usah cerita tentang saya. Kalau situasi, kondisi kehidupan apa yang saya alami ini itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara semua. Apakah sikap Bapak Ibu sama dengan saya? Atau ya udah Mbak, saya itu orangnya tenang, nggak apa-apa, nggak mikir juga, tapi jenenge menungso loh, ngrantes loh, ya kan? Ya ini saya mau tanya, saya nggak akan mengintervensi, artinya saya nggak ingin panjenengan juga sama dengan saya. Boleh menjawab Bapak Ibu, apakah jenengan juga sama ketika panjenengan tahu ada orang yang baik dengan jenengan, tapi nang jowo kono iki jeblane nyelek-nyelek panjenengan. Bagaimana perasaan panjenengan? Monggo dijawab. Apakah nek saya tanya itu saya ingin tahu apakah saya ini menungso sing wajar apa ora gitu loh. Ya kan? Ya kan? Betul enggak? Nek aku dingeneki kancane iki koyo ngene enggak gitu loh. Nek jawabannya iya, berarti saya ini wajar. Menungso gitu loh. Itu yang saya tahu. Monggo. Bapak Ibu, jenengan seperti saya atau yang lainnya? Ini malah saat teduh ya. Bersaat teduh saja. Seperti saya atau tidak Bapak Ibu? Sama. Gondok saja ya. Kalau saya kan kadang-kadang kewanen ya. Tekok adaan. Sono-ono wing adi-adi jenenge menungso ya. Kalau jenengan tekok meneng wae mendel mawon napa biasa mawon? Wes pon namung hanya 3 itu. Wah, Mbak Sri hebat ya, makanya apa nom nih? Jarkan saja. Sama dengan saya, Bapak Ibu? Saya jawab Bapak kok. Mungkin saya pengen mendengar suara ibu-ibu podok ojo-ojo saya ini ora lumrahe menungso gitu loh. Gek Bu Ariana ini bukan lumrahe menungso, kudune menungso iki nang ngono, ora kaya Bu Ariana ngono. Iya kan? Saya mau tanya, apakah sikap saya ini juga sering panjenengan hadapi ataupun juga alami? Bagaimana jawab panjenengan? Iya atau tidak wis tak korteng gantian. Sing mau telu, sing mau macam-macam dadi telu, tak korteng lagi. Iya atau tidak sekarang? Loh, ibu-ibu ki pas berarti saya sik ora normal iki. Wis tak mulih wae nek ngono. Iya atau tidak? Loh, disitok kuwi. Iya toh. Kayak Mbak Ariana itu gak normal lagi. Iya atau tidak? Ya? 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 Ya. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan saya masih normal, Bapak Ibu. Ya, berarti saya normal ya. Berarti kejadian ini itu dirasa normal, tetapi tidak apa-apa. Saya katakan seperti itu ya, lumrah. Ijek menungso, udu malaikat. Kan begitu. Ijek ngidak bumi, ijek ngidak lemah. Sok nek wis nang kono ora kaya ngono. Wis nang awang-awang kan? Wis enggak kita tanah kan? Berarti kalau punya sikap, tindakan, perasaan yang sedemikian rupa, itu hal yang wajar. Dan itu hal yang sangat manusiawi. Tetapi berbanding terbalik dengan keadaan Yesus. Luar biasanya Bapak Ibu dalam bacaan kita Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-19. Di situ kita baca bersama-sama. Titik beratnya itu ada di siapa? Kalau panjenengan tahu yang menyangkal Yesus? Petrus, kan? Yesus tahu Petrus, muridnya, orang yang sangat dikasihi oleh Yesus.
tanya, "Kau mengasihi aku?" "Iya." "Enggak usah tekok lah Gusti. Wis ngerti toh, aku ngetut ringkin Gusti kok ning ndi wae kok." Tetapi ketika Petrus dihadapkan dalam situasi yang mungkin menguntungkan dirinya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus yang dikasihi Tuhan Yesus itu menyangkal Tuhan Yesus sampai berapa? Gak cuma satu, gak cuma dua, telu Bapak Ibu. Wes, entuk THR itu 3 kali. Dan luar biasanya, kamu kenal aku enggak? Tidak. Kamu kenal aku enggak? Tanya Tuhan Yesus, "Mengasihi apa?" Itu pertanyaannya. Padahal Petrus di depan Yesus dengan gagahnya dia mengatakan, "Muridmu Gusti, tresno karo panjenengan." Tetapi ketika dia dihadapan dengan pasukan Romawi, dia katakan, "Kenal gak? Gak. Kenal gak? Gak. Kenal gak? Ora kenal aku ki saya tengok-tengok loh." Hal ini yang menjadi sebuah sikap tindakan Yesus yang luar biasa. Sampai di mana ketika Yesus menampakkan diri ketiga kalinya dalam bacaan kita ini kan ketiga kalinya Yesus menampakkan diri, dan dia menampakkan diri pada akhirnya juga kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa dablek. Karena apa? Ya karena Yesus sudah mati dan dia merasa bahwa hidup terombang-ambingkan, butuh notol makan ya. Nggak ada yang bisa ditotol. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, nggak usah pelayanan aja. Pelayanan juga menakutkan, Gusti Yesus mati. Pada akhirnya mereka pun wes gak usah pelayanan, nyambut gawe wae. Jadi apa? Nelayan. Dan mereka kembali lagi menjadi seorang nelayan. Dan ketika mereka kembali menjadi nelayan, awal mulanya menjadi nelayan begitu ya, memang kembali lagi menjadi nelayan. Yesus menampakkan diri di danau Tiberias. Dan apa yang terjadi? Semalaman mereka menangkap ikan, tetapi mereka tidak mendapat satupun ikan. Dan ketika Yesus datang di tepi danau, dia mengatakan, "Tebar jalanmu di kanan perahu, tarik." Wah, luar biasa sekali. Yang semalaman tidak dapat apa-apa akhirnya dapat. Dan yang luar biasanya sampai punjul-punjul. Bahkan yang lebih luar biasanya wes punjul-punjul, tapi jalane tidak robek, tetap kokoh. Tetapi yang luar biasanya adalah sebenarnya Bapak Ibu, ketika Yesus memulihkan kehidupan seorang Petrus di situ. Apa yang luar biasa? Ketika Yesus tahu murid yang dikasihinya menyangkal dia, tidak hanya 1, 2, bahkan 3 kali, Yesus tetap datang kepadanya. Bukan seperti saya datang tekok ora seneng karo aku ngopo. Tidak. Tapi apa yang Yesus tanya? Yesus tanya, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan pertama, Yesus masih ambigu. Ambigu itu masih bingung, masih ngambang ya, kenalan apa ora, wingi wis nusuk aku lho dari belakang, ngomong ra gak kenal loh, ngomong ra mengasihi kok. Saiki tak tekokane mengasihi enggak sama aku. Dia jawab, "Iya." Mantap jawabannya. Sampai 2 kali Yesus tanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawabannya sama. Ya, tapi yang ketiga Bapak Ibu, nah ini yang luar biasa. Yesus itu bukan seperti orang yang penuh dengan amarah ya. Tapi Tuhan bertanya dengan sangat lembut, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Menangislah Petrus Bapak Ibu. Dan dia mendapati bahwa dia sudah dipulihkan. Dan perkataan "apakah engkau masih aku" yang ketiga itu menjadi sebuah jembatan
bagaimana Petrus dipulihkan, betul-betul dipulihkan menjadi manusia yang utuh kembali. Manusia yang lama, yang tidak mau mengenal Yesus. Mau dulu ya, mau, terus tidak mau. Terus menjadi lontang-lantung. Lontang-lantung ini kerja cari ikan, jadi lontang-lantung, nggak ngerti, nggak punya pengharapan, takut dan lain sebagainya. Tapi ketika Yesus datang, iman harapan itu menjadi sebuah harapan baru untuk dia hidup. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bersama bahwa perjalanan Petrus menjadi orang yang mencintai Kristus itu dibawanya sampai mati. Bahkan ketika kita baca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 27, bahkan juga sampai 32 di sana, kita tahu bahwa kesetiaan Petrus memberitakan Injil tidak pernah lekang oleh waktu. Karena apa? Ya dia tahu betul, dia pernah salah. Tapi kesalahannya tidak dibiarkan oleh Yesus, dipanggil pulang, tapi nggak berhenti pulang, tapi membawa dampak yang luar biasa, berkemenangan. Kemenangannya nggak dipek dewe, tapi kemenangannya juga dibawa kepada semua orang. Mau nggak? Yuk sama-sama menang. Wong aku wes menang. Aku ya tahu salah loh, Mien. Salahmu apa sih? Ya gue mau ngomong ora tresnai Yesus, itu kesalahannya. Padahal dia adalah muridnya. Dan ini menjadi sebuah perenungan kita bersama di hari ini dalam perayaan kita masih suasana Paskah. Bagaimana dalam kehidupan kita pun sebenarnya manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang dilahirkan dalam situasi kehidupan sampai akhir hayatnya itu ada fase yang baik saja. Tetapi setiap manusia itu harus menghadapi situasi kehidupannya dalam sebuah fase tertentu. Ono kolone apik, ya. Ono kolone ora apik, kira apa-apa. Ono kalau ada kalanya menang, ya. Tapi ada kalanya juga harus terpuruk, pasti. Tapi ada kalanya kita juga harus menangis sejadi-jadinya. Tetapi juga ada kalanya kita bergembira, tertawa, terbahak-bahak, sampai terbahak-bahaknya tuh lupa daratan gitu ya. Karena berbagai macam situasi kehidupan yang harus kita alami. Tetapi hari ini kita belajar bahwa apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan, fase yang demikian itu tidak layak orang memperdebatkan itu. Bahkan dalam Katekismus Heidelberg, Bapak Ibu, kalau panjenengan masih ingat, dikatakan seperti ini. Siapa yang berhak untuk menghitung dosa manusia? Apakah manusia? Bukan. Siapa? Kalau panjenengan ingat, siapa yang bisa menentukan manusia itu berdosa atau tidak? Siapa yang menentukan? Masih ingat? Katekismus Heidelberg, pengajaran GKJTU. Masih ingat siapa yang menentukan dosa manusia, Bapak Ibu? Ayo yang bisa. Yang masih ingat siapa? Allah. Menungso ki gerge hore-hore saja. Wong dosa ae, enggak usah dengar. Yang menentukan itu semua adalah Allah. Katekismus sudah ada, menulis di situ. Dan itu ajaran kita mengatakan demikian. Bahkan hari ini pun kita diundang untuk melihat dan bagaimana mengimani dengan betul bahwa persoalan kehidupan yang kadang membuat kita sakit, iman kendor, marah, tidak terima, bahkan kru kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi sebenarnya setiap saat Tuhan itu meraih tangan manusia dengan lembut. Saking lembutnya itu kadang-kadang sampai gak dengar. Kudu dibolan baleni seperti Petrus supaya gak ambigu lagi, gak abu-abu.
supaya menemukan jawabnya. Apakah engkau mengasihi aku dengan sungguh? Dan makna mengasihi dengan aku dengan sungguh itu adalah makna untuk berkemenangan kembali, dikuatkan iman kembali, menjadi baru kembali. Karena sesungguhnya kehidupan yang lama dalam fase-fase yang demikian, yang imannya kendor, marah, tidak terima, ngelokro, sakit, dan lain sebagainya, itu selalu ditawari untuk pulang. Pulang dalam hal apa? Berkemenangan, Bapak Ibu. Berkemenangan dalam apa? Ya, tidak seperti itu lagi. Menjadi manusia yang baru untuk saat ini dan selanjutnya. Tetapi mungkin orang akan menjawab begini, Bu, masih ada waktu. Wong yo engko nek wong mati ki mlebu swarga, apa iya? Wong mati ki mlebu swarga? Apa jenengan enggak pernah mendengar firman, mungkin kalau pendeta mau bilang di ibadah kematian, akan ada peradilan nanti di akhir zaman, bahwa kambing domba itu kan sama ya, tetapi ingat akan ada pemilihan mana yang kambing, mana yang domba. Sing domba akan melihat kemuliaan Allah sampai selama-lamanya, tapi sing kambing, wah, nyon sewu, ora masuk hitungan, kan begitu. Jadi, wong pendeta aja ngomong, Bu, sudah mendapat kemuliaan surga. Ya, itu buat penghiburan saja, biar panjenengan nggak nangis, nggak meratapi terus. Tetapi harus dikatakan dengan tegas. Bahkan mungkin, kok kata-katanya ini menyakitkan gitu ya. Saya juga dikata-katain gitu juga sakit gitu loh Bapak Ibu. Tetapi oh ya betul ya, ketika nanti kita di akhir zaman, ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali, ingat masih ada penghakiman terakhir di sana. Bahkan orang mati akan dibangkitkan, domba akan dipilih, kambing akan disisihkan. Siapa kita? Domba atau kambing? Hidup baru atau hidup yang lama? Dipulihkan, ya harus pulih. Kalau sudah dipulihkan, jangan lupa, jangan pernah menghakimi orang lain. Karena itu yang kadang menjadikan kita pun gereja tidak menjadi berkat untuk orang lain. Karena apa? Lah wong kaimbian kok, aduh, kalau ngomong mlebu gereja iki rasane yo kita enggak patut gitu ya. Tapi enggak boleh seperti itu. Petrus saja dipulihkan sedemikian rupa. Lalu kita bagaimana? Mari bersama-sama kita semangati Bapak Ibu, mempunyai kehidupan yang baru, mempunyai cinta kasih yang baru, kasih nyata Allah, memiliki kehidupan iman yang baru, bahkan punya semangat yang baru untuk tidak menghakimi orang lain. Penghakiman itu ya buat rame-rame menungso nggak apa-apa ya, tetapi sejatinya penghakiman itu bukan milik saya dan panjenengan. Penghakiman adalah milik Allah seutuhnya. Kita manusia hanya bisa, ayo pulang. Masih banyak tempat kosong di sini, dipenuhi yo. Memuji Gusti, nyanyi. Kae lho gerejane sepi. Urung akeh wong. Bawa pulang kembali itu. Nyatakan kasih itu. Kiranya apa yang boleh menjadi semangat pemulihan yang kita terima hari ini bisa kita bawa untuk memulihkan orang lain, membawa mereka yang tersesat pulang, memantapkan hati yang belum mantap menjadi mantap, merendahkan diri bahwa saya dan panjenengan bukan siapa-siapa di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh sejenak.
bersama-sama kita berdoa. Apakah kami mengasihi-Mu? Biarlah ini kami jawab dalam hati sanubari kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami senantiasa Engkau pulihkan, menjadi manusia-manusia yang baru, menjadi manusia yang penuh dengan kemuliaan Allah, dan biarlah hal ini menjadi sebuah rasa percaya diri kami untuk melangkah ke depan. Melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan iman kami, melangkah dengan kehidupan baru kami, melangkah dengan rasa percaya diri kami tanpa harus melihat kami bagaimana yang dahulu. Dan saat ini ketika kami tahu bahwa Petrus pun dipulihkan begitu luar biasa, kami pun juga akan dipulihkan secara luar biasa. Tidak hanya sampai di sana, tetapi juga kami harus mau membawa mereka pulang yang saat ini masih merasa sakit, bahkan yang terhilang, bahkan mungkin ada yang tersesat. Membawa mereka pulang, memberikan cinta yang sama, memberikan harapan yang sama, bahkan memberikan rasa percaya diri yang mantap, supaya mereka pun memiliki kemantapan iman yang sempurna. Kami percaya sungguh tidak mudah untuk kami bisa melalui ini semua, tapi biarlah Roh Kudus-Mu menjadikan diri kami pribadi yang tegak, berdiri kokoh dengan iman yang baik di dalam Engkau. Apabila ada saatnya di mana kami harus meratapi kehidupan, biarlah boleh kami ratapi, tetapi jangan terlalu lama. Dan Engkau juga tidak akan membiarkan itu terlalu lama terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk pengharapan besar untuk kami hari ini. Terima kasih untuk seruan kami hari ini yang harus kami wujud nyatakan dalam kasih keseharian kami. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami naikkan dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tanggapi bersama-sama firman Tuhan hari ini dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 274. Kita nyanyikan bait yang kedua dan yang ketiga. Hidup dan tolong
bersama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mundur dengan damai, sejahtera, dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Kidung Jemaat 412 bait yang pertama akan menjadi pujian penutup kita di ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir pada ibadah minggu Sabat pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan damai sejahtera bagi keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai dan melindungi Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu minggu depan dengan keadaan yang lebih baik, lebih sehat. Tuhan memberkati. Sugeng siang, sugeng putih. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Selamat kembali menghayati firman Tuhan dan semoga kasih-Nya selalu beserta pada Bapak Ibu Saudara yang hari ini menyaksikan secara online. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya di minggu depan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana. Sugeng siang, Gusti Yesus berkati.